bagaimana hasilnya setelah 3 bulan lebih ya menjalani terapi ini? Ya, alhamdulillah pasien mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi batuk yang dulu sering muncul ya, dari chattingan ini nanti saya tampilkan di layar ya. Batuk yang dulu sering muncul kini semakin jarang, dan yang paling penting memang pasien ini tidak lagi merasa sesak napas yang dengan intensitas seperti sebelumnya. Artinya di sini sesak napasnya berkurang, bahkan hampir tidak dirasakan. Jadi alhamdulillah kualitas hidup pasien pun meningkat sehingga bisa kembali beraktivitas dengan lebih nyaman dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Afiat. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Apoteker Fauzan di Ruang Radio Sehat Alami. Tentunya masih dalam segmen khusus ya, Ruang Edukasi Sehat Alami. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu testimoni ya dari Sobat Afiat yang alhamdulillah inilah sembuh setelah berobat menggunakan herbal Al-Afiat bersama konsultasi Dr. Irfan Adikusuma. Nah, ini saya akan membahas saja dan menjelaskan kepada Sobat Afiat semua ya, insya Allah semoga nanti bisa menginspirasi. Nah, ini salah satu cerita inspiratif ya dari salah satu pasien Dr. Irfan Adikusuma ya, dengan berhasil menjalani pengobatan herbal Al-Afiat dengan hasil yang cukup menggembirakan ya. Jadi pasien ini menderita PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis ya. Dan sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, lumayan parah ya. Setelah 1 tahun lebih ya menderita, nanti akan saya bahas lebih detail lagi. Nah, bahkan ini kondisi sekarang sudah menuju kesembuhan yang lebih sempurna. Alhamdulillah setelah sebelumnya berbagai pengobatan sudah dicoba, kemarin dengan mengkonsumsi 2 herbal yang sekarang ada di depan saya, yaitu herbal Gurah Al-Afiat dan Sambiloto Al-Afiat. Nah, apa sih nanti detail kegunaan dari 2 herbal ini kaitannya dengan penyakit PPOK? Nah, nanti akan kita bahas ya. Mungkin untuk Sobat Afiat yang belum tahu PPOK itu apa ya. Jadi PPOK itu penyakit paru yang menyebabkan saluran napas menjadi sempit dan akhirnya sulit bernapas, sesak gitu ya. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap asap rokok, kemudian polusi udara atau bahan iritan lainnya. Gejala utama dari PPOK ini meliputi batuk berkepanjangan, kemudian sesak napas, dan produksi dahak yang berlebih. PPOK ini bersifat progresif ya, artinya progresif itu ketika gejalanya tidak diobati akan semakin tambah buruk seperti itu. Jadi dia akan beresiko semakin buruk ketika tidak diberikan terapi apapun. Nah, namun dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup ya, insya Allah kualitas hidup penderita PPOK ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Gejalanya menurun, kemudian produktivitas atau kualitas hidup dari penderita PPOK bisa lebih baik. Nah, sebelumnya gejala yang dialami dari pasien kami ini yaitu batuk berdahak serta sesak napas yang berulang ya. Terjadi selama 1 tahun ya. Tapi setelah menjalani terapi herbal Al-Afiat dengan pendampingan Dr. Irfan Adikusuma, alhamdulillah perubahan yang dialami cukup menggembirakan. Nah, pendengar setia Ruang Radio Sehat Alami, jadi mohon bisa nanti disimak hingga akhir ya, karena akan saya jelaskan resep dan pengalaman menariknya seperti apa. Kita awali dari profil pasien dulu ya. Di sini saya tampilkan hanya sekilas cuplikan dari chattingannya saja. Bisa juga Sobat Afiat akses di akun Telegram kita ya, khusus untuk edukasi dan testimoni herbal Al-Afiat Sehat Alam ya. Bisa dicek nanti di Telegram, akan saya tampilkan di layar nanti insya Allah. Ya, jadi saya jelaskan dulu, pasien ini alamatnya memang di DIY ya, salah satu kabupaten di DIY, berusia 53 tahun dan sehari-harinya memang bekerja sebagai tukang bangunan. Nah, kondisinya memang cukup
menantang karena beliau sudah mengalami batuk selama kurang lebih 1 tahun dan batuknya sering kali kambuh. Selain itu juga memiliki riwayat merokok dan sering terpapar asap rokok ya dari lingkungan sekitar. Bisa jadi dari teman, ya lingkungan terdekatnya yang memperburuk keadaan. Tentu saja ini akan semakin memperberat kondisi paru-parunya. Jadi karena ingin mencari solusi yang lebih alami ya setelah sebelumnya sudah mencoba metode lain tanpa hasil maksimal ya. Mungkin bisa jadi memang berkurang tapi beliau menginginkan pengobatan yang lebih alami. Jadi pasien ini akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter konsultan kami, Dokter Irfan Adikusuma, ingin diresepkan herbal seperti itu. Kemudian untuk proses pengobatannya ya, oleh Dokter Irfan ya di sini bisa dilihat ya. Nanti saya tunjukkan settingannya mungkin yang lebih detail. Jadi diresepkan untuk mengkonsumsi 2 herbal saja. Ya cukup Gurah Al-Afiat ya. Gurah Al-Afiat ya memang sudah insyaallah Sobat Afiat sudah mengenalnya ya. Salah satu produk bestseller dari Al-Afiat Sehat Alami yang berguna untuk batuk maupun kesehatan paru ya. Di sini sangat bagus. Pasien ini disuruh untuk mengkonsumsi sebanyak 2 kali sehari ya, masing-masing 2 sendok makan. Diminum 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Selain Gurah Al-Afiat ya, pasien ini juga diresepkan Sambiloto Al-Afiat ya. Dengan resep 3 kali sehari ya, masing-masing 2 kapsul. Tidak lupa di sini kita juga sarankan beberapa pendukung terapi yang bukan dari herbal. Itu istilahnya terapi pendukung. Jadi tidak mengandalkan dari herbal saja, tapi memang secara holistik itu semuanya harus dilakukan. Anjuran-anjuran baik dari mengkonsumsi herbal maupun terapi di luar herbal. Ya, salah satunya itu latihan pernapasan ya. Latihan pernapasan ini insya Allah bisa mengurangi sesak napas dan meningkatkan pertukaran udaranya ya. Kemudian ada nutrisi dan diet seimbang. Perhatikan nutrisinya dan diet seimbang agar berat badan tetap terjaga, kemudian juga bisa untuk mengurangi peradangan. Karena memang PPOK ini penyebabnya akibat dari infeksi ini adalah peradangan itu sendiri ya. Jadi bisa kita sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan ya. Misalnya buah dan sayur secara umum seperti itu. Kemudian protein juga harus cukup untuk mencegah kehilangan massa otot. Dan juga jangan lupa untuk hindari makanan dengan lemak jenuh yang tinggi untuk mendukung pengobatan herbalnya. Kemudian tidak lupa juga kita tekankan ya untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin menghentikan rokoknya ya. Jadi pasien ini memang rutin merokok dan kita sarankan ya. Jadi tidak mungkin kita menyarankan pengobatan tapi tidak didukung dengan kebiasaan buruknya yang terus dilakukan. Ya, kalau kebiasaan buruknya terus dilakukan, kita juga belum tentu atau memberikan resep yang bisa membuat penyakit ini membaik atau sembuh. Jadi kita tekankan untuk berhenti merokok dan jauhi paparan polusi, baik itu sebagai perokok pasif maupun polusi-polusi yang biasa ditemui dalam perjalanan atau dalam pekerjaannya. Mungkin ini cukup berat, tapi memang harus diupayakan ya. Dari pasien sendiri perlu komitmen. Kemudian selain penghentian merokok juga manajemen secara psikis ya. Manajemen secara psikis karena ini juga berpengaruh, yaitu dari manajemen stres, kurangi depresi, sehingga bisa mempercepat proses kesembuhan seperti itu. Jadi pengobatan ini sudah dijalani selama 3 bulan lebih ya. Kita juga mengutamakan rasionalitas. Bukan kita menyarankan herbal, kemudian herbal ini bisa menyembuhkan secara cepat. Dan cepatnya itu yang tidak rasional ya. Untuk kita tahu ini herbal dan prosesnya memang tidak sebentar, tapi dibalik proses yang cukup memakan waktu, tapi memang insya Allah hasilnya lebih sempurna. Jadi dia akan memperbaiki secara keseluruhan, tidak hanya gejala saja, tapi memang insya Allah dari akar penyebab dari PPOK itu akan
bisa sembuh lebih sempurna. Dari hasil dan perkembangannya setelah mengkonsumsi selama 3 bulan ini ya, tentunya dengan pendampingan, kita ingin tahu ya perkembangan kondisi pasien ini seperti apa, ingin memastikan bahwa anjuran dan resep yang kita berikan itu dijalankan, obat-obat atau herbal yang kita berikan juga dikonsumsi dengan tertib sesuai waktu yang kita tentukan, seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya setelah 3 bulan lebih ya menjalani terapi ini? Ya, alhamdulillah pasien mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi batuk yang dulu sering muncul ya, dari chattingan ini nanti saya tampilkan di layar ya. Batuk yang dulu sering muncul kini semakin jarang, dan yang paling penting memang pasien ini tidak lagi merasa sesak napas yang dengan intensitas seperti sebelumnya. Artinya di sini sesak napasnya berkurang, bahkan hampir tidak dirasakan. Jadi alhamdulillah kualitas hidup pasien pun meningkat sehingga bisa kembali beraktivitas dengan lebih nyaman dan produktif. Pasien ini juga sempat menyampaikan rasa syukurnya karena batuk dan sesak bisa berkurang. Dengan kondisi terakhir ya, settingan terakhir ini bisa Sobat Afiat saksikan, PPOK sudah terkontrol dengan baik. Ya, alhamdulillah ini sedikit inspirasi dari salah satu Sobat Afiat yang berhasil menjalankan terapi dengan herbal alafiatnya. Selain itu mungkin ya akan saya jelaskan kenapa kedua herbal ini yang diresepkan. Jadi pengobatan herbal seperti gurah dan sambiloto ini memiliki khasiat untuk membantu membersihkan saluran pernapasan ya, untuk mengeluarkan lendir, kemudian menekan batuk, mengurangi peradangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Seperti itu. Sambiloto sendiri lebih ke antibiotik alami dan juga anti peradangan yang cukup kuat. Jadi kombinasi keduanya ini insya Allah bagus. Dan keunggulan memang pengobatan herbal alafiat ini memang alhamdulillah minim efek samping ya, selama itu tadi tepat dalam penggunaannya. Jadi ini pentingnya untuk selalu berkonsultasi. Jadi memang penggunaan herbal alafiat ini selain berfokus pada herbalnya, juga kita terapkan pengobatan dengan prinsip holistik, artinya menyeluruh, tidak hanya menggunakan herbal tapi juga saran-saran lain di luar herbal. Jadi kalau Sobat Afiat atau keluarga mengalami masalah serupa ya, insya Allah jangan ragu untuk konsultasi dengan Dr. Irfan Adikusuma agar mendapatkan, insya Allah mendapatkan solusi yang lebih tepat, lebih aman, lebih efektif, dan lebih efisien. Efisien bisa jadi lebih hemat, lebih cepat pengobatannya, seperti itu. Pesannya perlu diperhatikan bahwa pengobatan herbal memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Jadi jangan berharap hasil instan, tapi insya Allah dengan komitmen yang tepat ya, kesembuhan itu sangat mungkin diraih oleh Sobat Afiat. Bismillah. Ya, itu saja. Terima kasih sudah menyimak Ruang Edukasi Sehat Alami dalam pembahasan khusus tentang testimoni. Semoga kisah pasien penderita PPOK ini ya bisa memberikan semangat dan harapan baru bagi Sobat Afiat yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan apapun itu. Ya, terima kasih. Jangan lupa follow akun Alafiat Sehat Alami Official ya untuk edukasi kesehatan herbal lainnya. Insya Allah bisa Sobat Afiat simak di situ dan bisa dibagikan cerita ini supaya lebih banyak orang yang tahu manfaat pengobatan alami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat Sobat Afiat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.